Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kodifikasi yang beranggotakan saya sendiri, Humairun Nur Anggreni, dengan NIM 2102050093. Yang kedua, Nimas Fadila Fauzia dengan NIM 2102051111. Yang ketiga, Yulia Rahma dengan NIM 2102051123. Langsung saja. Kami di sini dengan judul pengantar penyakit infeksi. Pokok bahasan, pengertian penyakit infeksi, jenis dan penyebab penyakit infeksi, faktor resiko penyakit infeksi, gejala penyakit infeksi, diagnosis penyakit infeksi, pengobatan penyakit infeksi. Pokok bahasan, komplikasi penyakit infeksi, pencegahan penyakit infeksi, penyebaran penyakit infeksi. Yang selanjutnya, 1. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme, seperti bakteri, virus jamur, atau parasit. Beberapa organisme ini hidup di dalam tubuh manusia dan memberikan manfaat. Namun, pada kondisi tertentu, organisme ini justru dapat menyebabkan penyakit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang terkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang oleh orang terinfeksi. Penyakit infeksi kadang menimbulkan gejala ringan yang dapat diatasi dengan peralatan mandiri di rumah. Namun, beberapa kasus infeksi dapat berbahaya sehingga memerlukan perawatan intensif. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nimas. Kedua, jenis dan penyebab penyakit infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyerang tubuh. Masing-masing organisme ini bisa menimbulkan masalah kesehatan yang berbeda. Lanjut. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, infeksi bakteri atau bacterial infection. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Bakteri dapat ditemukan di tanah air hingga di dalam tubuh manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada infeksi saluran kemih, keracunan makanan akibat bakteri coli, salmonella atau shigella, gonore, chlamydia, tuberkulosis, pneumonia, kolera, tetanus. Yang kedua, infeksi virus atau viral infection. Infeksi virus adalah organisme yang berukuran lebih kecil dari bakteri. Virus terdiri atas sepotong materi genetik yang dilapisi oleh cangkang protein. Virus bersifat parasit dan membutuhkan sel inang untuk hidup. Setelah memasuki sel inang, virus akan mulai bereproduksi sehingga dapat menyebabkan sel inang mati. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus adalah influenza, polio, cacar air, hepatitis, demam berdarah, rabies, meningitis, dan Ebola. Yang ketiga, infeksi jamur atau fungal infection. Jamur adalah organisasi yang dapat ditemukan di banyak tempat, termasuk di tanah atau di ruangan lembab seperti kamar mandi. Bahkan jamur juga bisa ditemukan di tubuh manusia. Tidak semua jamur menyebabkan penyakit infeksi. Namun ada beberapa penyakit akibat jamur yang dapat merugikan manusia, yaitu infeksi jamur vagina, kurap, kutu air, aspergillosis, histoplasmosis, infeksi Cryptococcus, dan otomycosis. Yang keempat ada infeksi parasit.
atau parasit infection. Parasit adalah organisme yang menumpang hidup sekaligus mendapatkan makanan atau nutrisi lainnya dari tubuh inang. Ada 3 jenis parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu protozoa, cacing, dan ektoparasit. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit adalah malaria, toksoplasmosis, trichomoniasis, giardiasis, infeksi cacing pita, infeksi cacing gelang, kutu rambut, dan kudis. Yang ketiga, faktor risiko penyakit infeksi. Semua orang berisiko terserang penyakit infeksi, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan terkena penyakit ini, yaitu yang pertama ada ibu hamil, anak kecil, orang lanjut usia, penderita penyakit tertentu seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes. Penderita penyakit autoimun yang menggunakan obat imunosupresif, penderita gangguan sistem kekebalan tubuh misalnya HIV atau AIDS, penderita jenis kanker tertentu, orang yang sering bepergian jauh. Yang keempat, gejala penyakit infeksi. Gejala penyakit infeksi dapat bersifat umum atau spesifik. Gejala umum yang dapat terjadi adalah demam, panas dingin, sakit kepala, kelelahan, tidak enak badan atau malaise, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening. Sementara gejala spesifik yang dapat terjadi akibat penyakit infeksi tergantung pada lokasi infeksinya, antara lain yang pertama saluran pernapasan. Penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan terbagi menjadi 2, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas melibatkan saluran hidung, faring, dan laring. Contoh penyakit infeksi ini adalah infeksi saluran pernapasan atas. Gejala yang timbul meliputi bersin, pilek, batuk, hidung tersumbat. Saluran pernapasan bawah, saluran yang melibatkan trakea, bronkus, dan bronkiolus, dan alveoli paru-paru. Contoh penyakit infeksi pada saluran pernapasan bawah adalah pneumonia, bronkitis, serta bronkiolitis. Gejala dapat berupa batuk kering, nyeri dada, dan sesak nafas. Yang kedua, saluran kemih. Gejala yang dapat terjadi antara lain nyeri di punggung atau pinggang, kesulitan buang air kecil, keputihan, warna urin keruh. Yang ketiga, otak dan sumsum tulang belakang. Gejalanya meliputi leher kaku, sakit kepala parah, sulit konsentrasi. Yang keempat, darah. Gejala penyakit infeksi adalah napas cepat dan sesak, denyut nadi cepat, suhu tubuh rendah. Yang kelima, hati. Gejalanya antara lain hilang nafsu makan, mual, dan muntah. Yang keenam, saluran pencernaan. Gejala yang bisa ditemukan pada penyakit infeksi saluran pencernaan adalah kram perut, diare, mual, dan muntah. Yang ketujuh, telinga. Gejala infeksi telinga bisa berupa sakit telinga, kemerahan di telinga, gangguan pendengaran. Yang kedelapan, mata. Gejala yang dapat ditimbul akibat infeksi pada mata antara lain mata merah, mata bengkak, gatal, atau terasa seperti terbakar. Yang kesembilan, kelamin. Gejala penyakit IMS bisa berupa testis, bengkak, dan nyeri, luka atau lecet pada kelamin, nyeri saat berhubungan seks. Yang ke-10 ada kulit, gejala antara lain kulit kemerahan, nyeri ketika disentuh. Yang kelima, diagnosis penyakit infeksi. Dokter akan terlebih dahulu melakukan tanya jawab seputar gejala yang dirasakan, waktu kemunculan gejala, dan riwayat kesehatan pasien. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan mengambil sampel darah, urin, tinja, daha, atau cairan tubuh lainnya untuk diteliti di laboratorium. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang lain seperti pemindaian dengan foto ronsen, CT scan, dan MRI.
biopsi atau pengambilan sampel jaringan pada organ yang terinfeksi. 6. Pengobatan penyakit infeksi. Pengobatan infeksi disesuaikan dengan penyebabnya dan bagian tubuh yang terinfeksi pada dasarnya. Penanganan infeksi bertujuan untuk menghilangkan gejala sampai tubuh membentuk kekebalan penyakit tersebut. Beberapa obat yang dapat digunakan untuk menangani infeksi meliputi antibakteri seperti amoxicillin atau doxycycline, 2 antivirus seperti zanamivir atau acyclovir, 3 anti jamur seperti clotrimazole atau influconazole, 4 antiparasit seperti albendazole atau artesunate. Obat untuk mengatasi infeksi tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari tablet, salep, obat tetes, krim, hingga suntik. Penting untuk diingat, hindari penggunaan obat tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Hal ini karena dosis dan jenis obatnya perlu disesuaikan dengan kondisi dan riwayat penyakit pasien. Tujuh, komplikasi penyakit infeksi. Beberapa penyakit infeksi mungkin hanya menginfeksi tubuh tanpa menimbulkan gejala apapun. Namun, penyakit tersebut bisa kambuh lagi dan berkembang di belakang hari. Seperti contoh, penderita cacar air dapat terkena herpes zoster di kemudian harinya. Ada juga penyakit infeksi yang tidak menimbulkan gejala pada orang sehat, tetapi berbahaya bagi ibu hamil karena berisiko menyebabkan cacat janin. Beberapa jenis penyakit tersebut adalah toxoplasmosis, infeksi rubella, atau cytomegalovirus. Beberapa penyakit infeksi juga dapat meningkatkan risiko penderitanya terkena kanker, yaitu human papillomavirus (HPV) yang dapat menyebabkan kanker serviks. 2. Hepatitis B dan C yang dapat menyebabkan kanker hati. 3. Helicobacter pylori yang dapat menyebabkan kanker lambung. 8. Pencegahan penyakit infeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh organisme tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Pada dasarnya, semua jenis penyakit infeksi ini bisa dicegah jika Anda tidak melakukan kontak dengan organisme tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi adalah melalui vaksinasi. Vaksinasi dapat melindungi Anda dari penyakit hepatitis, TBC, difteri, herpes zoster, influenza, atau COVID-19. Selain itu, ada beberapa upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi, yaitu 1. Mencuci tangan saat sebelum dan sesudah beraktivitas, 2. Menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, 3. Berdiam diri di rumah saat sakit, 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara berkala, 5. Membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, 6. Menjaga kebersihan makanan, 7. Menerapkan perilaku seks yang sehat, 8. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 9. Tidak berbagi pakai barang pribadi seperti sikat gigi, sisir, atau alat cukur. 10. Menghindari penggunaan alat makan dan minum bersama. 9. Penyebaran penyakit infeksi. Penyebaran secara langsung, 1. Dari orang ke orang. Penularan ini terjadi apabila orang sedang mengalami sakit menularkannya ke orang lain. Biasanya ini terjadi saat Anda melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. 2. Hewan ke manusia. Penyakit yang menular dari hewan ke manusia tersebut disebut dengan penyakit zoonosis. Penyakit ini umumnya menular lewat gigitan hewan atau konsumsi dagingnya. 3. Ibu ke bayi. Penularan penyakit dapat terjadi saat ibu ke bayinya, baik saat masih hamil, proses kelahiran, ataupun menyusui. Beberapa kuman penyakit dapat berpindah dari tubuh ibu ke sang anak lewat plasenta dan menyebabkan penyakit kongenital atau bawaan lahir. Penyebaran secara tidak langsung. 1. Penularan lewat udara. 2. Penularan melalui makanan. 3. Gigitan serangga. 4. Benda yang terkontaminasi. Terima kasih. Mungkin hanya ini
Yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.